Iya. Aku nggak bisa. Halo semuanya, selamat hari Minggu lagi. Iya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Gimana minggu ini ada yang udah pergi-pergi keluar belum nih, kelas besar? Josafat kayaknya kebalik kameranya nih. Kebalik. Oke, sama Mbak Ii. Minggu ini ada yang pergi-pergi keluar nggak nih? Teman-teman kelas besar. Aku pulang kampung. Hah? Kemana? Abi kemana? Rumah kampung. Mimpi ya? Rumah Akung. Akung ya? Oh, maaf. Oh, ke rumah Akung. Ya ampun, maaf. Dengernya Rumah Akung. Terus siapa lagi nih? Ada yang pergi nggak minggu ini? Di rumah semua ya. Bersekolah di rumah. Main di rumah. Ya, masih di rumah semua ya. Keren. Makan di rumah. Iya, makan di Olahraga rumah. di rumah. Keren. Semuanya masih taat aturan. Walaupun sebenarnya juga nggak apa-apa kalau misalkan pun keluar karena kebutuhan yang khusus gitu ya, nggak apa-apa. Nah, gimana kabarnya adik-adik semuanya? Dalam keadaan baik kah? Baik. Kita cari charger dulu. Oke. Udah mau habis baterai laptopnya ya. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita semua, untuk masih bisa berkumpul kembali di sekolah minggu kita hari ini. Mungkin boleh Radit, Kaila, Yoel di on cam. Josafat juga. Josafat udah. Josafat udah. Josafat Tadi udah. sudah, Yoel. Ya, aku masih Rahel mati. cantik sekali hari ini. Aku udah mulai. Apa? Yuk. Diituin kabelnya. Tadi apa itu udah kan Riki udah cabut sama Baga. Yoel, buka dong kameranya sayang. Radit juga. Teman-teman boleh tunggu sebentar, Kak. Aku mau bantuin bapakku sebentar aja ya. Oke, Mbak Mega. Boleh. Yoel mana nih? Ada nggak di situ? Ayo. Iya, Yoel. Radit. Radit. Nah, itu dong. Udah lama nih nggak ketemu nih, Radit. Yoel. Kok di aku pada nutup semua ini? Kayaknya Koneksi itu mungkin, Mbak. Iya, koneksi, Di sini Kita sih mungkin yang lagi ngecas. Iya. Tidak loh, padahal aku pada pengen lihat. Benedik udah belum, Benedik? Udah ada tuh. Tuh, aku nggak kelihatan. Di sini yang aku nggak lihat Yoel, Yosafat mati lagi kameranya. Maaf tadi ada Oke. bantuan sebentar. Nah, udah on cam semua belum? Kenapa nih Rafael? Yoel sama Deo, kita tunggu. Kita tunggu ya on cam-nya. Yuk. Nah, sekarang kita mau mulai kok ini ya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan lagu hari ini Kurasa Bahagia. Aku coba share screen ya. Yuk. Pagi, Gebi. Yuk, teman-teman yang belum nyalain kameranya, yuk. Sama-sama kita mau sekolah minggu. Makasih, Yoel. Aku masih mati banyak lagi. Mati lagi. Dia mana nih? Dia tadi nyala. Josafat udah nyala belum, Mbak?
Udah nyala. Tinggal Yoel, Deo, Ih, sama kenapa aku nggak nyala sih? biasa koneksi. Aku juga kadang gitu tuh. Iya. Gaby belum buka on cam-nya. Belum on cam. Setelnya. Udah kelihatan belum videonya? Atau masih folder? Masih Di folder. Oke, tunggu sebentar. Berarti salah klik. Ini dibuka dulu, terus yang di share screen ininya, Mbak Miga. Oke. Kita ulang ya. Udah kelihatan videonya? Udah. Udah. Oke. Oke, semuanya. Oh, masih banyak nih yang belum on cam ya. Oh, tapi ini Pizza sama Ina nyampur ke sini ya? Iya, dari kelas 1 kan. Kelas Oh. besar kelas 1 sampai 6. Oh iya. Ya Mbak Ayu ya? Ya, betul. Oke, aku kira masih di kecil. Oke, adik-adik semuanya. Adik-adik tahu nggak kasih Tuhan tuh besar sekali buat adik-adik semuanya. Kasih Tuhan itu sangat indah seperti pelangi. Siapa yang di musim hujan ini ngelihat pelangi? Ayo. Aku beberapa hari ini ngelihat pelangi sehabis hujan tuh banyak. Sekarang ada pelangi kalau misalkan aku lagi keluar tuh, ada pelangi gitu. Nah, sekarang aku mau ajak adik-adik semua untuk kita mau nyanyiin lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Sudah tahu belum lagunya? Kasih Yesus Indah Oh Indah ya. Kita nyanyi ya pakai gerakan kalau bisa ya. Sebentar. Oke. Siap-siap semua. Mana nih yang belum on kamera nih? Gaby, Diva, Evelyn, Sekali. Deo, Yoel, Radit, Kayla. Ayo. Ini nggak bisa on cam karena ada masalah di kameranya kah atau gimana? Coba Saya sudah Bude. Oke. Thank you, Deo. Terima kasih, Deo.
Ya udah kita sambil nunggu. Kita Adik-adik yang lain, ayo itu kita tungguin buka ya kameranya ya sayang ya. Nah, Yoel, gitu dong, Yoel. Ya, Halo, Shena, Kayla, Lagi, ayo, Shena. Kak Evelyn, gitu Evelyn. dong. Ayo lagi Yoel, jangan ditutup nak, ayo buka nak. Gaby, Diva, Dito, ayo buka sayang. sebentar ya, aku buka dulu lagunya. Oke, Yoel, tetap seperti itu, biar kita bisa lihat muka Yoel. Ayo, Radit, ya, Radit tetap seperti itu. Mantap. Mama mana Radit? Lagi nggak tahu dah. Nggak tahu dah. Dito, buka dong. Diva, Gaby, buka dong. Jerry. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi Mbak Mega. Kurang seru. We want more. We want more. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mau lagi nggak? Nggak boleh. Kita lanjut aja. Boleh, mau ya udah, oke oke. Oke, wah, udah ada Gaby nih, ada Shannon, ada Radit, ada Evelyn. Siapa lagi nih? Oh, Dito lah. Itu Dito. Ya, Dito. oke Dito. Dito lagi di mana? Di rumah. Di rumah. Oke, boleh dong dibuka berarti bisa on cam dong. Sama Diva ada di sebelahnya Gaby. Oh enggak. Diva boleh on cam. Sama Yoel, mungkin Yoel ini ya, ada gangguan untuk kameranya mungkin ya. Oke. Wah, ada aku lupa namanya siapa ini sepupunya Marcel.
Michelle sekarang. Marcel, Michelle pakai topeng. ya, Oh, Marcel, Michelle, sama satu lagi siapa? Aku Siapa, Dik? lupa namamu deh. Siapa, Quentin. Dek? Ah, Quentin. Iya, Quentin. Oke, semuanya. Semuanya kira-kira udah mau dengerin firman Tuhan hari ini? Mau. Kalau kemarin tuh firman Tuhannya siapa yang ceritain ya kalau kelas besar? Ayo, siapa yang ingat? Siapa yo? Aku ingat. Boleh di unmute kalau misalkan mau jawab. Ya, lupa ya namanya siapa ya? Tahu namanya nggak? Tahu nggak namanya? Mbak Nama Wi. kakak yang kemarin. Mbak Wi titik-titik. Siapa yo yang rambutnya gini? Oh, Widya. Iya, Oke, betul. Kemarin itu kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Tentang percakapan dengan Nikodemus. Apa, Gaby? Aku kurang dengar. Percakapan dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Iya, oke. Betul. Nah, hari ini kita mau cerita tentang kasih ya Tuhan. Nah, masih ada sambungan-sambungannya tuh sama yang kemarin. Nah, adik-adik, kita sebelum mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan yang akan disampaikan sama Mbak Ii, kita mau nyanyikan satu lagu lagi untuk mengantar kita ke firman Tuhan. Sebentar aku share screen dulu ya. Biasa aja, Mama.
Oke, tiba di aku lupa doa pembuka. Kita buka dulu ya dalam doa. Mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami semua di sini dalam kesehatan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih bisa mengumpulkan kami semua di sekolah minggu hari ini, untuk kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu, kami bisa memuji nama-Mu Tuhan, bisa bertemu dengan teman-teman juga kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kiranya yang mau berkati sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sorry, tadi aku lupa buka di awal. Sekarang kita mau lanjut ke firman yang akan dibawakan oleh Mbak Ii. Silahkan Mbak Ii. Terima kasih Mbak Mega. Iya. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bangun. Masih ngantuk nggak nih? Masih ngantuk nggak? Nggak. Oke, setelah sekian lama ya kita nggak ketemu, puji Tuhan bisa ketemu lagi sama adik-adik di sini, walaupun ada yang masih nggak kelihatan nih mukanya nih. Aduh, aku cuma lihat namanya doang nih di sini yang udah ada kelihatan mukanya. Terima kasih Benedik, ada Kaika juga, Abi, Rahel, Deo, Josafat, Rafael, Velin, siapa lagi nih, Shannon, Gaby, Daniel, Tirza, Regina. Langsung bertiga ya, satu kamera. Ditunggu ya Kayla, Diva, Yoel, sama Dito. Nah, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Sebentar aku share screen dulu. Oke. Di sini adik-adik kapan terakhir kali jalan-jalan? Udah lama ya? Terakhir kali kapan? Tahun 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 2019. Iya ya udah lama ya terakhir kita. Itu. Iya udah lama lah. Jalan-jalan gitu. Paling kalau jalan-jalan kalau keluar paling jauh ke Indomaret ya. Paling jauh ke Indomaret atau Alfamart gitu karena udah bisa belanja online juga gitu ya karena emang kondisinya seperti ini. Jadi emang kita juga nggak bisa jauh-jauh. Coba Mbak, aku minta jempolnya kalau udah bisa lihat share PowerPoint-ku. Udah lihat belum? Oke, terima kasih. Nah, iya aku juga udah lama banget nggak jalan-jalan. Terakhir kapan ya? Paling jauh juga, ya itu tadi aku bilang Indomaret, Alfamart gitu ya. Nah, di sini adik-adik siapa yang pernah pergi ke suatu tempat yang mungkin udah sering adik-adik datengin atau tempat yang baru terus kesasar? Siapa yang pernah mengalami itu? Ada yang mau cerita nggak pengalamannya? Pernah nggak, Dio? Atau pasti Gak pernah sih, gak pernah. Paling pertama-tama nanti lihat dulu nih tempatnya nih, lihat dulu. Terus nanti lama-lama makin lama nggak nyasar lagi gitu. Jadi udah tahu kemana gitu. Oh, udah tahu jalannya ya. Ada nggak yang pernah udah prepare ya Deo ya? Iya, udah prepare. Iya, udah prepare. Tuh, udah prepare. Ada nggak yang pernah kesasar? Oh, nggak pernah ya? Ada ya? Atau Mbak, kan kita udah ada Gmaps ya, Mbak Mega ya, jadi pasti nggak Iya betul, udah ada gitu OS, Gmaps, iya. jadi gampang kemana-mana. Pasti ini ya, apa bisa tahu tempatnya nih belok kanan, belok kiri gitu. Iya betul. Nah, kalau dulu tuh, kalau zamannya belum ada Gmaps gimana ya? Nah, aku ada cerita nih, ya. Di sebuah kerajaan nih, zaman dahulu kala nih, ada seorang raja yang dia baik hati gitu. Dia kenal satu-satu nih rakyatnya nih. Wah, Deo rakyatku, Kaika, Abi, Benedik, siapa lagi nih? Shannon, Kayla, semuanya nih rakyatku. Kenal satu-satu nih namanya. Mbak I aja kalah. Mbak I aja kadang lupa-lupa nih siapa. Yang mana nih. Apalagi kalau nggak kelihatan mukanya, Mbak I lupa mukanya. Nah ini raja ini enggak. Raja ini dia kenal, tahu, hafal satu-satu rakyatnya begitu ya.
dia mengasihi rakyatnya, dia karena kenal tentunya juga pasti dia sayang begitu dengan rakyatnya. Dia raja yang baik hati, bukan ada mungkin raja yang suka menghukum begitu ya, yang nggak mengasihi rakyatnya. Nah, raja ini beda nih, raja ini mengasihi rakyatnya. Nah, suatu hari adalah seorang musafir. Ada yang tahu nggak musafir itu apa ya? Musafir. Ada yang pernah dengar kata musafir? Apa dia? Kayak pemimpin agama gitu? Oh, pemimpin agama. Tadi Abi apa jawabannya, Bi? Pengelana. Ada lagi? Adik-adik? Pengembara. Nah, iya. Jadi dia ini musafir atau pengembara ini di luar dari kerajaannya raja tadi tuh. Ya, jadi kira-kira rajanya kenal atau enggak, adik-adik? Kalau dari luar daerahnya? Enggak kenal. Makanya nih pas lihat orang ini nih, wah nih kayaknya bukan dari kerajaanku ini. Kemudian musafir ini kelihatan bingung. Kira-kira bingungnya kenapa ya? Kira-kira kalau tadi Mbak I tanya, kalau di daerah baru kita bisa aja kesasar ya. Dulu nih apalagi nggak ada Gmaps nih. Jadi musafir ini mau ke rumah saudaranya, tapi dia kesasar karena dia nggak tahu daerah. Nggak ada Gmaps juga ya. Nah, raja ini kemudian lihat dia. Kira-kira apa yang dilakuin raja ini? Ada yang bisa tebak? Diusirin, kamu bukan dari daerahku. Deo. Apa? Dikasih tahu arahnya kemana. Jadi kayak rajanya sebagai pemandu jalannya gitu loh. Oke, thank you Deo. Ada lagi? Atau disuruh pergi? Kamu bukan dari daerah. Kira-kira kalau kalian nih, kita kan tadi kan ceritanya kita rakyatnya nih. Kemudian lihat orang yang tersesat. Kemudian mungkin kita tahu satu daerah doang nih. Mbak I tahu kompleknya Mbak I, tapi misalkan Mbak I nggak tahu nih daerahnya Josafat nih, daerah rumahnya Josafat, daerah rumahnya Yoel, Mbak I nggak tahu. Jadi kira-kira Mbak I bisa ngarahin orang nggak kalau misalkan tersesat di daerah rumahnya Josafat? Nggak bisa, ya. Nah, ini rakyat-rakyatnya juga nggak bisa ngarahin nih. Musafir ini ditanya sama rajanya, kamu kenapa? Kamu mau kemana? Saya mau ke rumah saudara saya, tapi saya udah tanya sama orang-orang di sini tidak ada yang tahu. Nah, karena raja ini ya dia yang punya daerah itu, tentunya dia tahu semua daerah. Dan karena dia juga punya hati yang baik, yang mengasihi orang yang walaupun orang baru begitu, bukan rakyatnya, dia kasih tahu, oh itu di daerah sini. Kamu tinggal belok kanan, belok kiri, lurus, mentok, nanti ada Indomaret, itu nanti pengkolan situ, kamu situ tempatnya gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi dia ngarahin begitu, bukan diusir atau malah ditolak. Enggak kayak gitu. Jadi akhirnya kalau udah diarahin, kira-kira kita bisa sampai, kira-kira musafir ini bisa sampai ke tempatnya nggak ya? Ke tempat tujuannya nggak ya? Kalau ngikutin arahannya pasti bisa. Kecuali kalau dia disuruh belok kanan tapi malah belok kiri gitu ya. Time is up. Ini maksudnya apa ya? Keep breakout rooms open. Oke. Udah nggak apa-apa, Kak. Lanjut aja, Kak. Ya, sip. Aku jarang pakai Zoom. Aku ngajar biasa pakai Google. Oh ya. Oke, thank you. Lanjut ya. Jadi sampai mana tadi kan lupa. Oh, jadi akhirnya dia bisa sampai ke tempat tujuannya, begitu ya, karena dia ngikutin, ya, udah diarahin, udah tahu nih belok kanan, belok kiri, ya, nggak batu gitu, aku nggak mau ngikutin kata raja, aku mau belok kanan aja, gitu. Enggak, tapi dia ngikutin. Nah, adik-adik, sama kayak pengembara itu, pengelana ataupun musafir tadi ya orang yang berjalan di suatu daerah yang baru itu musafir namanya. Itu kita juga di dunia ini sama. Seringkali kita mungkin tersesat. Ya, kita nggak tahu nih arah tujuan kita. Kita mau ke kanan, mau ke kiri, bingung. Nah, kira-kira kita gimana kalau tersesat di dunia ini? Tentunya kita butuh Tuhan Yesus. Cuman satu-satunya penolong kita
ya, biar kita nggak tersesat, kita nggak salah arah. Itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang arahkan kita. Kamu ke sini, kamu ke sana. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus mau menolong kita yang tersesat ini? Kenapa Tuhan Yesus mau menuntun kita nih? Kita seperti musafir yang, aduh nggak tahu mau ke mana nih. Tapi Tuhan Yesus mau, kenapa ya? Nah, kita mau belajar dari satu firman Tuhan. Adik-adik yuk buka Alkitabnya. Silakan buka HP sucinya. Kalau udah lama nggak buka Alkitab, bukanya HP suci. Kita buka dari 1 Yohanes 4. Kita baca 1, 2, 3, 4 ayat 7 sampai 10. Nah, siapa yang mau bantuin Mbak ini baca firman Tuhan nih? Ada nggak? Atau Mbak ini tunjuk nih? Mbak ini tunjuk nih. Nih ya. Oke. Deo ayat 7. Ya, ingat-ingat. Deo ayat 7, kemudian Kaika bantuin Mbak I ya, Kaika ya. Kaika ayat 8. Terus ada lagi nggak yang bisa bantuin? Cewek nih. Siapa yang mau bantuin? Ada Rahel, Mbak Ii. Oh, Rahel. Rahel ayat 9 ya. Jadi 7 Deo, 8 Kaika, 9 Rahel. Oh, Shannon angkat tangan ya? Shannon ayat 10 ya. Jadi cuma 4 ayat saja. Jadi adik-adik yang lain bisa baca di masing-masing. Maksudnya bisa ikutin ya. Aku ulang ya. Deo 7, 8 Kaika, 9 Rahel, 10 Shannon ya. Aku baca judulnya ya. Terus mulai Deo, Kaika, Rahel, terus ditutup Shannon. Allah adalah kasih. Deo? Oke Kak. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Rahel? Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah menanaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Shannon? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih semuanya. Nah, seperti firman tadi, ya, dikasih tahu bahwa kasih itu ternyata berasalnya bukan dari kita. Kita bisa sayang adik kita. Kita bisa sayang papa mama kita. Ya, itu bukan karena kita, tetapi Allah yang terlebih dahulu yang duluan mengasihi kita, begitu. Jadi kenapa Allah mau menuntun kita yang tersesat ini? Karena dia sendiri adalah kasih. Dia nggak mau anak-anaknya, nggak mau Mbak Ii, nggak mau Yoel, nggak mau Gaby, nggak mau kita semua di sini tersesat. Tersesatnya gimana ya? Kira-kira ya contohnya kalau di kehidupan kita ya. Siapa yang di sini suka main game? Ayo. Jujur. Pasti aku suka main game. Saya. Sama. Saya. PS ya, main saya. PS. Enggak main PS, Kak. Nggak main PS. Nggak main. Oh ya. Main komputer enak. Main PS. Kalau mainnya mobile. Kalau anak-anak muridku tuh suka main apa? Roblox, Minecraft, apa? Mbak I nggak tahu. Nah, main salah nggak kira-kira? Main games nggak salah ya? Bagus itu, maksudnya. Nggak salah. Buat refreshing boleh lah.
Iya, buat Bisa lah, santai-santai ya ya. kalau ada waktu kosong bisa main. Tapi Mbak In mau tanya nih, kalau sampai pingsan kayak anak yang digambar ini baik nggak main game sampai pingsan? Lupa makan. Sepertinya tidak. Paling itu Sepertinya tidak. kecapean, Kak. Kecapean, iya. Ada tuh Yang beritanya itu ya. kecapean, Kak. Iya, ada beritanya, pernah dengar nggak? Iya. Gamer ya karena keasikan lupa makan sampai dibawa ke rumah sakit. Ada itu kenyataan tuh ya. Itu karena dia Kan itu kan lupa makan, Kak. ya, Kita lupa kan makan. sering makan. Sering makan. Nah, makanya itu ya. Jadi kita hati-hati tersesat. Tersesatnya itu apa? Kita fokus pada games, sesuatu yang pasti kita suka. Aku suka main games dulu, tapi nggak sampai lupa makan, puji Tuhan ya. Saya lupa belajar, Bu. Kak. Nah, itu gimana? Kalau main game sampai lupa belajar, ya Kak Ika? Sama juga. Lupa makan, lupa apa belajar, Kak. Nah, kalau kayak gitu baik nggak ya main game sampai lupa belajar? Terus gurunya tanya, ini tugasnya mana nih? Shannon belum kumpulin nih. Ya, nah itu kita hati-hati. Jangan-jangan udah mulai tersesat. Ya, tapi puji Tuhan kita diingetin lagi hari ini bahwa sebenarnya tugas kita sebagai pelajar tentunya belajar. Nggak salah main, nggak salah. Tapi tentunya harus tanggung jawabnya kerjakan tugas, kemudian kalau ada ulangan belajar itu tanggung jawab kita. Gimana kalau nih lihat mukanya senang atau gimana? Oh, kayak gini ya dia. Aneh mukanya. Aneh. Kalau itu kayak marah gitu sedih-sedih ya, gitulah, kayak marah kecewa, sedih. kayak kecewa. Kayak Gitu. kecewa lah. Sedang mingkem. Kalau muka kayak gini, kira-kira dia lagi sukacita atau lagi kesel? Malas. Coba tunjukin Tidak muka kayak gini. sukacita. Coba tunjukin muka kayak gini. Kehidupan. Pernah nggak mukanya kayak gini ke mama papa? Jujur, ayo. Nggak pernah. Nggak pernah. Paling mukanya diturunin ke bawah lah. Nggak pernah Nggak sekali ya? sering gitu. Nggak pernah. Paling marah gitu doang lah. Nah, ya marah karena nggak boleh main game, yang main game lagi ya. Nyala. Nyala. Nah, mungkin kita pernah kayak gini ya, kita kesel. Lihat mikrofonnya nih. Halo. Tahu. Mungkin kita kesel karena diingetin, ayo Yoel main dulu, makan dulu. Wah, aku nggak mau. Nah, kalau diingetin gitu, harusnya kita responnya gimana? Jawabannya gimana? Iya, Ma, iya, Pak. Kita harus Oke, gitu kan. Oke, gitu. Dan jangan oke terus tidur atau lanjut main. Enggak ya. Pasti Mbak I percaya anak-anak di sini kalau diingetin pasti langsung taat, langsung ikut. Nah, ketika kita diingetin kemudian mukanya merengut gitu kayak anak ini, ya terus ngelawan begitu, tentunya itu juga tanda-tanda kita jangan-jangan mulai tersesat. Kita nggak peduli sama orang-orang yang mengasihi kita, ya karena Tuhan pasti nunjukin kasihnya melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang di dekat kita begitu, entah orang tua, kakak, adik, saudara begitu ya. Nah, tadi juga udah sempat ada yang bilang ya, main game sampai lupa ngerjain tugas. Ya, Mbak I kebetulan juga ngajar di sekolah. Kadang-kadang Mbak I ingetin orang tuanya nih, si A belum ngumpulin tugas begitu. Ternyata karena apa? Karena main game lagi. Karena ketiduran. Karena yang lain-lain. Siapa yang pernah ketiduran di sini? Karena saya online. Saya nggak pernah ketiduran, saya bagus. Saya nggak pernah lah. Muridnya Mbak I ada yang ketiduran ya, tidur siang, kemudian habis makan siang ada kelas lagi, udah nggak bangun lagi sampai sore, sampai tugasnya ternyata nggak ngumpulin. Nah, kita balik lagi tujuan atau tanggung jawab kita sebagai murid, sebagai siswa tentunya belajar, itu tanggung jawab kita, dan kita harus belajar bertanggung jawab, dan tentunya melalui orang tua pasti diingatkan ya, tugas ini udah selesai belum, kemudian kalau sudah selesai tentunya baru bisa istirahat
Ya, Bang, kalau tugasnya banyak banget nih, gurunya kasih tugas banyak banget. Nah, ada tips and triknya. Dicicil. Jadi jangan tugas buat minggu depan. Wah, nanti aku hamin 1 aja, 1 hari sebelumnya baru kerjain, siapa mau gitu. Ya, ditumpuk. Tunggu banyak dulu baru kerjain 1 hari sebelumnya. Nah, supaya nggak menumpuk, tentunya kita bisa kerjakan satu-satu 1 hari, mungkin 30 menit selesaikan. Jadi tidak menumpuk. Nah, gimana ya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan? Gitu. Mungkin di dalam Alkitab tidak tertulis belajarlah dengan rajin. Enggak ya. Tetapi tentunya ya, bagaimana supaya kita tidak tersesat? Pertama, kita minta pimpinan Tuhan melalui doa. Ya. Tentunya kalau kita nggak mengenal Tuhan kita, gimana kita tahu jalan mana yang kita harus? Gimana kita tahu bahwa ngelawan orang tua atau tidak taat kepada orang tua adalah hal yang salah? Tentunya kita tahu ketika kita dekat sama Tuhan melalui doa. Kemudian ketika baca firman, ya lihat anaknya pegang Alkitab terus ketawa, nggak kayak tadi ya, cemberut ya. Tentunya firman Tuhan yang kita baca itu juga membawa sukacita, pengharapan buat kita semua. Dengan membaca firman Tuhan kita tahu kemana kita harus melangkah, tujuan kita yang baik mana, jalan yang mana nih yang harus kita tempuh. Apakah main game sampai pingsan, sampai lupa makan itu adalah hal yang baik atau itu hal yang buruk. Dan kemudian yang satu lagi, walaupun masih online, puji Tuhan ada teknologi yang bisa menyatukan kita di kelas sekolah minggu ini, walaupun virtual, puji Tuhan ada teknologi yang bisa menyatukan kita di sini. Tentunya hadir ketika ada kesempatan kita bisa sekolah minggu. Nah, dari cerita hari ini kita belajar bahwa walaupun di masa seperti ini, apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Tentunya tidak, ya. God is here. Apa artinya God is here? Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan berada di sisi kita. Tuhan berada di sisi kita. Dia walaupun pandemi kayak gini, wah Tuhan nggak mengasihi kita, Mbak, karena kasih pandemi seperti ini, enggak. Dia mau menunjukkan bahwa dia tetap mengasihi, menyayangi kita. Kita bisa semakin dekat kepada Tuhan di kondisi, walaupun kondisinya seperti ini, kita nggak ada alasan untuk kita jauh atau bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Nanti akan ada aktivitas yang akan dijelaskan oleh Mbak Mega. Nah, semoga kita di dalam perjalanan hidup kita ya, adik-adik ini masih SD, masih ada orang tua yang membimbing, mengarahkan. Nanti semakin besar, pasti ada hal-hal yang kita harus putuskan sendiri. Aku mau ke sini, aku mau kuliah di mana, nanti ya masih jauh ya. Mau kerja atau bagaimana, ingatlah firman Tuhan bahwa Allah yang terus menyertai kita kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Amin. Aku kembalikan ke Mbak Mega ya. Ini aku Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ii untuk firman-nya hari ini. Sama-sama. Yang kita ambil tadi dari firman Tuhan apa yo? Tuhan tetap menyertai kita walaupun dalam kondisi apapun. Kasih Tuhan selalu ada buat kita semua, buat adik-adik, buat Mbak Mega, Mbak Ii, Tante Ayu dan semuanya selalu menyertai kita walaupun apapun keadaan kita, lagi pandemi, lagi dalam keadaan baik-baik saja ataupun mungkin kurang baik,
Mungkin adik-adik pernah merasa kayak, Tuhan nggak ada buat aku nih, makanya aku kayak gini. Enggak, tapi Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita dengan cara Tuhan. Seperti itu. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke aktivitas kita hari ini, aku mau ajak adik-adik dulu untuk kita persembahan. Untuk persembahannya tetap sama seperti kemarin-kemarin. Boleh minta tolong mama papa untuk transfer ke sekolah minggu. Nah, untuk itu aku mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Beri Syukur. Sebentar ya, aku share. Kita nyanyikan sekali lagi ya, tadi soalnya aku salah tweetnya. Sebentar ya. Oke, kita nyanyiin lagu Beri Syukur sekali lagi ya. Di unmute dulu, Bu. Masih lihat ya. Terima kasih Josafat udah mengingatkan aku. Sekarang saatnya kita untuk
aktivitas. Sebelum aktivitas aku mau menampilkan aktivitas minggu kemarin. Nah, aktivitas minggu kemarin itu aku adanya cuman ada Rahel yang mengumpulkan. Ayo teman-teman yang lain, untuk hari ini, untuk minggu ini kita bikin aktivitas ya. Nanti boleh dikirimin ke Mbak Mega atau ke guru-guru sekolah minggu lainnya yang mungkin di wilayah teman adik-adik. Di wilayahnya adik-adik maksudku. Nah, sekarang aku mau share untuk aktivitasnya. Sebentar aku cek dulu ya. Untuk aktivitasnya teman kita Rahel kemarin mengumpulkan aktivitas. Wah, bagus ya. Apa ini tulisannya Rahel? Aku nggak kelihatan. Karena begitu besar kasih Allah akan Rahel, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16a. Wah, keren banget nih Rahel untuk aktivitasnya. Untuk minggu ini, aku ada aktivitas. Aku kasih lihat dulu ya. Aktivitasnya minggu ini seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini adik-adik. Kelihatan kah? Kelihatan besar kah? Aku besarin dulu. Oke. Kita membuat, ini namanya apa ya? Aku lupa. Yang kalau untuk jalan keluar itu aku lupa nama gamesnya itu apa? Labirin. Iya, betul, labirin. Aku ada ada aktivitas labirin. Nanti jadi teman-teman, adik-adik aku mau sampaikan untuk penerapannya. Anak-anak mencari jalan dari pintu masuk dari sini yang di atas hingga mencapai pintu keluar di bawah. Setelah itu anak-anak mengumpulkan kata-kata yang dilewati jalur yang benar. Nanti adik-adik akan mendapatkan ayat hafalannya, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi nanti pas adik-adik udah tahu cara mainnya kalau labirin itu gimana. Dicari jalannya sampai jangan sampai tersesat, sampai nemuin jalannya keluar nih yang bawah di sini. Kira-kira adik-adik udah tahu cara mainnya? Udah, Bu, udah. Oke. Aku nanti gambar aktivitas ini aku kirim ke grup-grup wilayah atau grup-grup gereja lainnya. Nanti mama papanya kirim ke boleh dicetak atau di print, atau nanti mungkin kalau adik-adik bisa edit langsung di HP atau di laptop boleh juga, nggak apa-apa, nggak perlu di print. Nanti setelah selesai aktivitasnya, udah menemukan jalan keluarnya, nanti boleh difoto. Habis itu nanti dikirimin ke guru-guru ke salah satu guru sekolah minggu untuk kita bisa share aktivitasnya ke sekolah minggu, pertemuan sekolah minggu depan. Gitu, oke? Ditunggu ya aktivitasnya ya adik-adik. Masih ada seminggu ya. Iya, benar. Masih ada waktunya seminggu untuk adik-adik kumpulin aktivitasnya, oke? Mau jalannya. Oke, nah sekarang aku mau ajak adik-adik kita mau foto bersama yuk. Boleh dibuka kameranya semuanya. Boleh kalau mau rapih-rapih dulu boleh.
Kalau mau, oke, boleh dibuka. Ini nih sisa masih yang belum. Ini ada Yoel, Dito, Diva. Oh, kameranya Dito rusak. Oke, nggak apa-apa. Diva boleh dibuka. Oke. Oke. Berarti udah semua ya. Kalau Dito rusak kameranya, nggak apa-apa. Oke, udah siap dengan posisinya masing-masing? Sudah. Oke. Oke. Tunggu sebentar nih cara keluarin. Oke. Yuk, kita foto. Posenya udah kelihatan, posenya udah pas. Oh, aku malah nggak kelihatannya aku. Yuk, kita foto. Sebentar, aku agak jauhan kayaknya biar terlihat. Mbak Mega yang foto ya? Ya, dari aku aja yang foto. Oke, kita foto yang pose pertama. Siap? Oke, kita foto. Oke, tunggu sebentar. Aku ini dulu. Aku save dulu sebentar ya. Kita ke pose yang kedua. Ayo, pose yang kedua mau kayak gimana? Oke. Yuk, kita foto apa? Foto yang kedua. Siap. Wah, Kaika baru keluar nih. Ayo kita foto lagi. Kaika tadi belum keluar kacamatanya. Kita foto lagi sekali lagi. Ayo Kaika keluarin. Ayo Rahel, udah gaya belum? Ayo, oke siap ya. Oke, siap, udah. Gaming. Mbak, aku tutup doa dulu kali ya? Boleh. Oke. Ada lagi Mbak pengumumannya? Cepat, bateriku 10%. 10%, oke. Siap. Oke, adik-adik, sebelum kita berpisah dan akan ketemu lagi minggu depan, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, walaupun di masa pandemi ini kami yang mungkin sempat kehilangan jalan, ataupun kami yang ragu akan penyertaan Tuhan, tapi melalui firman hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau yang senantiasa menyertai kami di saat keadaan sulit ataupun senang sekalipun Engkau tetap ada. Ajar kami terus beriman kepadamu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, tolong kami bisa taat, dengar-dengaran pada orang tua, mengasihi saudara kami, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kami dapatkan dari guru ataupun dari orang tua kami. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang senantiasa sertai kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yeay. Wah, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih. Selamat hari ini ada atraksi Kaila. Dadah. Dadah. Kasih Kak. Sampai ketemu Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah.